Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sekarang hari Sabtu akhir pekan, saya berpikir semuanya kita sangat menyambut hari ini dengan penuh sukacita dan syukur di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk akhir pekan hari ini, di mana hari-hari yang telah kami lalui, Engkau selalu beserta, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Karena itu kami penuh syukur di saat pagi hari ini. Terimalah hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan berkenan menjaga, melindungi, memimpin, dan berfirman di saat pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu kebaikan melalui masalah. Terambil dari Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudara, masalah, kesesakan, atau penindasan seringkali menjadi cara yang paling ampuh untuk membawa seseorang mendekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang pula seseorang malah semakin menjauh dan lari meninggalkan Tuhan. Saudara, semua itu tergantung pada sikap dan respons kita terhadap masalah. Nah, saudaraku, perhatikan kata masalah. Kalau kita menghadapi masalah, berarti siap-siap saudara akan menerima lalu akan bertemu dengan Allah. Itulah masalah. Jadi ada kebaikan melalui masalah, saudara. Nah, Raja Daud berkata, aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, saudara bisa baca Mazmur 119 ayat 71. Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita sendiri. Jika kita peka, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri. Apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 24. Namun, tidak semua orang bisa memandang setiap permasalahan dengan cara pandang yang positif. Seharusnya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita melalui masalah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Nah, saudara, siapa di antara kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik atau tertindas di sepanjang hidupnya? Oh, tentu tidak ada, bukan? Mengapa Daud bisa berkata bahwa tertindas itu baik baginya? Karena dengan kondisi yang demikian, ia lebih bisa memahami rencana Tuhan. Jadi, bukan tanpa tujuan jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup ini. Ada tertulis, bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia 23 ayat 29. Firman-Nya seperti api dan palu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada di dalam diri kita, saudara, supaya kita timbul seperti emas dan semakin serupa dengan Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Kristus? Oh, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagai manusia, saudara, kita memiliki kecenderungan memberontak dan mengandalkan kekuatan sendiri ketika berada dalam masalah. Namun sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, saudara, tidak seharusnya kita bertindak demikian. Sebaliknya kita patut bersyukur karena peringatan-peringatan Tuhan ini membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, menyadari keterbatasan kita, dan tidak lagi memegahkan diri kita sendiri. Nah, saudara,
Janganlah sampai kita mengalami masalah terlebih dahulu, baru bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya biarlah apabila Tuhan berkenan mendatangkan masalah kepada saudara, maka pandanglah itu sebagai sesuatu yang positif. Itu sebabnya saudaraku, di dalam segala perkara Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ingat Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan di akhir pekan ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, ternyata setiap masalah bisa mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan. Lewat masalah banyak orang yang akhirnya sadar dan memohon keampunan kepada Tuhan dan mengoreksi diri sendiri. Itu sebabnya ya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, biarlah Engkau mengaruniakan pikiran yang positif. Masalah, di dalamnya ada mas, dan kami bertemu dengan Allah. Itulah masalah. Kami bersyukur ya Tuhan, ajar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami berjalan lurus di atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk renungan yang menggugah hati dan jiwa kami. Kami menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau pelihara kami dan berkati kami. Teringat anak-anak-Mu yang masih sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Teguhkan, kuatkan iman mereka di hadapan Tuhan. Sungguh terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat menikmati akhir pekan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.